على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء. Kotanya dibikin seperti labirin, tahu labirin? Ya, kayak yang pohon itu yang kita kalau keluar susah gitu ya. Nah ini seperti ini supaya tempat itu aman. Kalau ada pencuri mencoba mencuri gampang ketangkep karena seperti labirin. Dia bingung mau keluar lewat mana gitu. Ya. Kemudian kota ini adalah kota di mana yang namanya kutab atau sekolah itu ada ribuan mengelilingi semua tempat. Orang-orang dari banyak dunia akan datang ke sini. Ketika kejayaan itu begitu hebat luar biasa. Sampailah datang masa di mana Islam mulai ditinggalkan oleh penduduknya. Mereka tidak lagi mencintai jihad dan perjuangan. Hilanglah kehebatan para ulama. Dan ketika kedatangan Genghis Khan, Kubilai Khan yang menjadi panglima atau algojo tersadis di muka bumi ini melakukan penyembelihan manusia di Baghdad. Disebutnya genosida. Umat Islam saat itu tidak lagi punya keberanian melawan orang-orang yang memusuhi mereka. Disuruh baris ribuan orang, algojonya cuma 3 orang, nurut. Maju, tak sembelih, seret. Maju lagi, seret. Sebentar, ini kurang tajam, saya mau asah dulu, jangan kemana-mana. Gak ada yang berani pergi. Padahal ribuan orang itu kalau membunuh 3 orang algojo selesai masalah. Saking tidak punya keberanian. Bahkan ketika dijumpai ada kaum orang muslim yang lari bersembunyi di balik sebuah gentong besar, dibuka, ketahuan, kata orang Mongol ini. Sebentar, kamu jangan kemana-mana, saya mau ambil pedang saya dulu. Dia nggak berani pergi, coba. Saking tidak ada yang keberanian. Jadi ketika Islam ditinggalkan, yang terjadi seperti itu. Mereka disembelih itu nurut. Gitu. Apa kita mau mengalami kejadian seperti ini lagi? Tentu tidak. Nauzubillah min dzalik. Nah dari sinilah akhirnya dulu wilayah ini adalah wilayah yang dijaga oleh orang-orang Turki, Bapak dan Ibu. Tentara yang paling ditakuti oleh musuh dan pengaman terbaik. Tetapi ketika melemahnya nilai Islam di sini, tentara-tentara ini pun pergi meninggalkan Baghdad. Mereka berharap bisa menyelamatkan nilai Islam, pergi ke wilayah yang lain. Maka selanjutnya adalah ini yang terjadi. Urgensi legasi, pentingnya sebuah pewarisan. Today's footprint is tomorrow legacy. Hari ini kita membangun jejak langkah, besok itu menjadi warisan terbaik bagi anak keturunan kita. 400 keluarga yang pergi dari Baghdad ini bertemu Sultan Alauddin di Seljuk, lalu menyelamatkan Islam yang ada di sana dan membangun peradaban Islam baru di Turki namanya. Siapa yang membawa kemenangan itu? Yang membawa kemenangan itu bernama Ertugrul tulisannya. Dibacanya Ertugrul. Nah, di sini mulai komunikasi terjadi. Orang-orang Turki, mengapa dia selalu kuat dan hebat bahkan sampai hari ini kejayaan Turki masih muncul di masa pemerintahan Erdogan? Karena orang-orang Turki itu selalu mewasiatkan turun-temurun kepada anaknya dengan komunikasi yang luar biasa. Ertugrul menasehati anaknya Osman dengan kalimat begini. Ya Osman, pergilah engkau menuntut ilmu. Engkau boleh tak menghargai aku orang tuamu, tapi jangan sekalipun engkau tak menghargai keluargamu, guru. Engkau boleh menganggap aku bodoh, tapi jangan sekalipun engkau menganggap bahwa gurumu bodoh. Engkau boleh menganggap aku orang yang tak mengerti apapun, tapi jangan sekalipun menganggap gurumu sebagai orang yang tak mengerti apapun. Hormati gurumu, tuntut ilmu. Tujuannya adalah agar anak-anaknya dekat dengan Quran, dengan sunnah, dengan para ulama. Jadilah Osman Goji memburu sekolah-sekolah terbaik. Seperti ibunda hari ini memburu sekolah Bina Insani ini sebagai sekolah terbaik di Serang. Masya Allah. Masih gitu, dicarikan tempat terbaik, mempercayakan anak kita kenal Quran.
Kecil kayak tadi bisa baca Quran luar biasa. Coba nanti ibunya suruh duduk. Munajat pasti gak bisa. Nah, jawabannya gitu kan. Pasti kagak bisa. Kita menggiram rumah gitu. Begitu kita disuruh kagak bisa gitu. Malu sendiri gitu. Tapi minimal kita punya semangat seperti Ertugrul. Berangkat engkau menuntut ilmu. Lalu kemudian Osman Goji pun berguru kepada Syekh Adebali. Syekh Adebali ini ahli Quran dan ahli hadis tentunya. Rupanya Syekh Adebali punya putri yang sangat cantik bernama Milhadun. Diam-diam Osman selalu melihat Milhadun itu cantik sekali. Lalu dia sering ngobrol sama murid-murid yang lain. Lihat-lihat, putri Syekh Adebali cantik sekali. Dan rupanya obrolan tentang kecantikan Milhadun ini terdengar sampai Syekh Adebali. Ya Osman, rupanya selama ini kau tak belajar dengan baik, tapi kau selalu melirik putriku. Belajarlah Quran jika kau tidak ingin Quran meninggalkanmu. Maka akhirnya tersadarlah Utsman, dia telah mengikuti hawa nafsunya. Dia pun memutuskan untuk satu malam menghatamkan baca Quran hingga dia tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi Syekh Adebali gurunya berubah menjadi bulan sabit, lalu berubah menjadi bulan purnama, dan dari bulan purnama itu cahayanya masuk ke dalam tubuh Utsman. Dari jantungnya keluar pohon yang sangat besar. Kalau ibunda dan ayah kapan-kapan main ke Turki akan melihat banyak pohon-pohon ranting-ranting kering digantungin kristal-kristal. Itu adalah gambaran mimpi Utsman sebetulnya. Keluar pohonnya dengan cahaya yang besar, kristal-kristal bergelantungan, turun cahayanya ke muka bumi, mengaliri sungai Efrat, sungai Tigris, sungai besar yang ada di Turki, hingga di antara sungai itu tumbuhlah istana-istana megah bak jamur yang bertumbuh. Lalu Utsman berjalan ke wilayah Konstantinopel dan dia saksikan Konstantinopel tiba-tiba bergulung menjadi sebuah cincin. Ketika ia akan pakai cincin itu, dia terbangun. Segera ia sampaikan, guru, tadi malam aku bermimpi seperti ini. Ini apa artinya? Syekh Adebali menangkap pesan. Akan datang keturunan Utsman yang akan menaklukkan Konstantinopel. Maka dinikahkanlah Milhadun dengan Osman Gozi. Jadi menantu. Emang jodoh nggak lari kemana? Ya, menikahlah mereka. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau punya anak lagi perempuan, namain Milhadun. Karena Milhadun sekarang di Turki itu menjadi gelar putri seorang ulama besar atau putri seorang sultan. Ya. Amin ya Allah ya. Saya jadi pengen punya anak perempuan ini atau punya cucu perempuan ya. Nah ibunda yang dan ayah dirahmati, Utsman pun melanjutkan komunikasinya kepada keturunannya. Wahai anakku, akan datang dari keturunanku yang menaklukkan Konstantinopel. Dia adalah pasukan terbaik dengan pemimpin terbaik. Ini kalimatnya siapa? Pemimpin terbaik dengan pasukan terbaik. Kalimatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang akan menaklukkan Konstantinopel kelak adalah pemimpin terbaik dengan pasukan terbaik. Dan berita ini turun-temurun disampaikan kepada keturunannya, sampai ke Orhan, sampai ke Bayezid, sampai ke Sultan Murad, Sultan Mehmed, sampai ke Sultan Mehmed II, 7 keturunan. Jadi baru angkat ke 7 turunan datanglah pemimpin yang sesungguhnya, namanya Sultan Mehmed II yang bergelar Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Jadi nasihat tersebut tidak pernah hilang. Jadi tugas bapak dan ibu hari ini adalah mengulang kalimat yang sama seperti Osman Gozi mengulang itu turun temurun. Wahai anakku, akan datang dari keturunanku khilafah ala minhajin nubuwah, pemimpin yang akan memimpin seperti Rasul memimpin di masa depan. Aku berharap engkau orang yang ditunjuk Rasulullah tersebut. Jadi ini wasiat yang harus ibu dan bapak pegang baik-baik. Sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya sudah sampaikan wasiat ini kepada ibu dan bapak. Maka mudah-mudahan anak kita lah yang menjadi pemimpin tersebut di masa depan. Amin. Insya Allah.
Dia menjadi dokter yang memimpin seperti Rasul memimpin. Dia menjadi tentara yang soleh seperti Rasulullah menjadi tentara hebat. Dia menjadi guru-guru terbaik yang menjadi guru teladan karena akhlaknya seperti Rasulullah berakhlak mulia. Itulah anak-anak kita di masa depan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini yang menarik. Komunikasi turun-temurun ini di Turki disampaikan sampai menjadi tonggak dan dasar pemerintahan. Yang menarik adalah dari kalimatnya. Bayangin, wasiat ayah kepada anak atau wasiat orang tua kepada anak sampai dijadikan sebagai tonggak dan dasar pemerintahan di Turki. Artinya ketahanan keluarga itu adalah sesuatu yang akan menghebatkan kepemimpinan masa depan. Wahai anakku, kalimatnya begitu. Bukan wahai rakyatku, bukan. Tapi wahai anakku, sesungguhnya menyebarkan Islam, menunjukkan jalan hidayah Islam kepada manusia dan menjaga keperluan serta harta benda kaum muslimin itu adalah tugas kita. Lalu dia bicara, wahai anakku, janganlah kau sibukkan dengan sesuatu yang tidak diperintah Allah. Kalau kamu mendapati hukum yang membingungkan, maka kata mereka, hendaklah bermusyawarah dengan para ulama dan jangan pernah jauhi mereka. Jadi ibunda dan ayah hendaklah mengingatkan anak kita, dekati ulama, dekati para guru, belajar menuntut ilmu supaya engkau terjaga dalam menjaga zaman ini. Sampai pada akhirnya ada kalimat yang membuat saya tersentuh di sini. Wasiatku kepada anak keturunanku dan juga sahabat-sahabatku, tegakkanlah agama Islam dengan selalu berjihad fisabilillah. Pegang eratlah bendera Islam dengan setinggi-tingginya untuk kesempurnaan jihad. Selalulah berkhidmat kepada Islam karena Allah mempekerjakan hamba yang lemah seperti saya ini untuk fatah. Jadi si ayah ngomong sama anak, tegakkan jihad fisabilillah nak, karena Allah mempekerjakan aku. Ini Sultan yang ngomong. Sultan mempekerjakan aku hamba yang lemah ini untuk fatah, untuk sebuah kemenangan. Sultan bicara dengan rendah hati kepada keturunannya, aku tuh gak hebat, yang hebat itu Allah dan Islam. Sehingga secara turun-temurun kalimat-kalimat perjuangan orang-orang Islam di masa silam itu luar biasa, ditandai dengan semangat jihad dan kemenangan. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh membela kebenaran. Ini adalah lambangnya orang Turki, Kesultanan Turki di masa silam. Ada tombak, ada pedang, ada anak panah, ada pistol, ada timbangan yang menunjukkan keadilan. Semuanya lambang-lambang keberanian. Seberani Ertuğrul ketika memimpin pergi dari Abbasiyah. Masya Allah. Jadi waktu kemarin saya ke Turki, Bapak dan Ibu, saya baru paham tentang tarian sufi. Kan tarian sufi yang muter gitu, yang bajunya gede banget, yang topinya tinggi sekali. Ternyata ketika sampai di Konya, itu tempat negerinya Jalaluddin Arumi. Kenapa topi mereka tinggi sekali dibuat? Rupanya topi itu agar mengingatkan tentang kematian. Itu simbol nisan yang ada di Turki. Jadi di Turki itu nisan itu bentuknya kecil begitu, tapi tinggi sekali, bisa segini, bisa segini. Itu nisan. Jadi diingatkan kepada seluruh kaum muslim pada masa itu bahwa sesungguhnya kemanapun kau pergi, kau sedang membawa nisanmu. Dan pakaiannya, jubahnya besar lalu diikat, ternyata itu adalah kain kafan yang dipakai untuk mengingatkan kepada kematian. Jadi para sultan di Turki itu pakai sorban, sorban itu kain kafannya, untuk mengingatkan kepada kematian bahwa kita itu nothing ya. Jadi ibunda dan ayah hari ini, jangan pernah Anda merasa hebat jadi orang tua. Mama tuh kurang apa, bapak udah kerja pagi sore buat kamu. Awas ya, kalau gak kuliah yang benar, ada balik modal. Ya, jangan. Kita tuh nanti bukan siapa-siapa gitu ya. Atas izin Allah anak kita bisa menjadi hebat, insya Allah. Semua Allah. Saya juga ngerasa bahwa anak saya menjadi hebat, kayak bukan saya hebat deh.
Mungkin karena saya sering membantu jalan dakwah sehingga Allah menjaga anak-anak saya. Kan kaidahnya begitu ya. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong mereka yang menolong agama Allah. Jadi Allah tolong anak-anak saya. Anak pertama saya kuliah di Universitas Islam di Madinah. Ya, insya Allah calon ulama besar. Amin. Ya Allah, ya. Sebagian besar lulusan dari pesantren Gontor. Saya kaget. Dulu saya nggak kenal Gontor itu apa. Tapi kenapa semua anak saya lulusan Gontor? Karena tiba-tiba Allah bikin saja, saya ceramah di Ponorogo, anak pertama saya nyusul menjemput saya pulang dari Ponorogo bawa mobil bersama Abi. Lalu Abi ngajak survei sebuah pesantren besar. Kami belum tahu kok itu namanya Gontor. Dan ketika datang anak saya jatuh cinta dengan Gontor. Abi, abang nggak mau sekolah SMA negeri, abang mau sekolah di sini. Masya Allah, dari lulusan Gontor itulah berlanjut sampai akhirnya bisa ke Madinah. Saya merasa itu bukan desain saya. Ini pasti Allah yang menggiring dia sampai jadi fasih bahasa Arab, bahasa Inggris, kan bukan saya yang ngajarin. Tapi Allah menempatkan dia pada tempat yang tepat. Demikian juga dengan anak-anak yang lain. Jadi orang-orang di Turki itu memahami itu Bapak dan Ibu. Kami ini orang tua yang lemah. Tapi Allah memerintah kami untuk faten, untuk meraih kemenangan. Maka dengan cara itu kita akan menghebatkan anak-anak kita. Mimpi yang besar seperti mimpi hebat mereka. Nah ini yang menarik. Ingat ciri peradaban itu ada teknologi dan ada ilmuwan. Kemudian ada Islam yang sedang hebat dan ada prasasti. Nah ini saat saya jalan-jalan ke Masjid Al-Fatih. Mudah-mudahan saya doa kepada Ibu berangkat ke sana. Amin. Saya selalu menginginkan semua bisa hadir ke sana. Kalau saya ngomong Turki, jangan ngebayang negaranya Erdogan, jangan. Kalau saya ngomongin Turki, kita lagi ngomongin ini adalah negara kita. Karena peradaban Islam pernah besar di sini. Muhammad Al-Fatih menunjuk seorang arsitek terbaik bernama arsitek Sinan yang membangun Masjid Al-Fatih ini dengan kubah tertinggi, lebih tinggi dari masjid-masjid lainnya yang ada di Turki. Masjid ini dibikin dengan sistem sirkulasi udara yang kalau masuk di musim panas, di luar panas, udara yang masuk menjadi sejuk dan dingin. Sehingga orang yang masuk ke masjid ini menjadi kayak ngerasain ruangan ber-AC, padahal nggak ada AC. Dan apabila musim salju datang, orang-orang akan masuk ke dalam masjid, mereka merasakan kehangatan. Padahal tidak ada sistem pemanas di masjid ini. Yang hebatnya lagi, arsitek Sinan membuat sistem akustik gedungnya mampu membuat 5.000 jamaah mendengar suara khotib berkhutbah tanpa mikrofon. Masya Allah. Sekarang saya ruang kecil kayak gini aja pakai mikrofon. Itu 5.000 orang bisa mendengar. Sistem akustik yang luar biasa. Artinya teknologi mereka canggih. Jadi jangan alergi kalau ngomong teknologi. Sekarang kalau anak-anak main HP nggak boleh lagi alergi. Ini teknologi. Kita bilang gitu, paham? Ya, tugas kita hanya mengingatkan saja supaya anak-anak nggak lalai dengan teknologi. Yang berikutnya adalah ini kalau kita lihat enggak kan gambarnya agak gelap. Di sini nih banyak gelas-gelas digantung. Dulu gelas-gelas ini berisi minyak. Lalu ada sumbu, ada api yang akan dinyalakan di malam hari. Kalau api ini dinyalakan, maka cahaya-cahaya dari kaca-kaca ini akan saling bertabrakan, lalu membuat masjid seperti dipenuhi bintang dan bintang di dalamnya. Jadi kayak bintang di luar masuk ke dalam gitu lah. Saking indahnya tabrakan atau gerakan angin yang berhembus dengan gerakan-gerakan api yang saling bertabrak-tabrakan. Lalu kemudian yang namanya api dibakar, ada suhu, ada api, ada asap apa enggak? Pasti ada asap. Ingat lampu ceplik? Zaman kita dulu, nggak tahu ya pada ngalamin nggak? Saya mah ngalamin. Lampu ceplik kalau nyala bangun-bangun hidung pada hitam. Ya, yang enggak berarti umurnya masih kemudaan. Saya udah tua. Jadi hidung kita pasti hitam. Ada namanya jelaga kita sebut ya, jelaga. Karena arsitek Sinan membangun sistem sirkulasi angin, itu membawa asap sampai ke bagian belakang masjid di paling atas ini. Jadi asap itu bergeraknya kayak digiring gitu loh. Ada pakai pipa,
Ayo sayang, jalan sayang. Ya, asap tuh kayak digiring begitu. Terus dia langsung masuk ke dalam kotak ini, dan asap ini akan menimbulkan jelaga kayak arang nempel di dinding. Arangnya dikerok, dicairkan jadi tinta, dan tinta untuk menulisnya kuat bertahan selama 400 tahun. Wow. Jelaga pembakaran minyak zaitun itu 400 tahun kekuatannya, keren banget. Dan arsitek Sinan menulis wasiat, kata wasiat keluar, bahwa Masjid Al-Fatih yang aku bangun ini berkekuatan 400 tahun saja. Setelah 400 tahun, mohon generasi sebelumnya itu telah menegakkan dahulu pilar-pilarnya supaya tidak runtuh sebelum waktunya. Ternyata begitu 400 tahun runtuh, surat arsitek Sinan tertimbun rupanya. Ketika ditemukan terlambat, tapi suratnya masih ada. Artinya tinta itu betul bertahan selama 400 tahun, itu benar. Yang menarik adalah di wasiat arsitek Sinannya itu, dia sadar umur dia tidak sampai 400 tahun untuk menjaga generasi. Maka dia tulis wasiat supaya orang-orang memuliakan Islam dengan menjaga masjid terbaik ini. Artinya Bapak dan Ibu tidak akan bisa nungguin cucu cicit, tetapi pastikan bahwa cucu dan cicit kita itu semuanya adalah bisa mendapatkan nasihat dari kakek neneknya, meskipun hanya lewat wasiat kita. Udah pernah pada nulis wasiat belum? Pulang dari sini beli kertas yang catat, tulis wasiat. Kalau perlu cari tinta bertahan 400 tahun. Gitu ya, Masya Allah gitu. Supaya nanti anak keturunan kita bisa baca. Yang berikutnya adalah arsitek Sinan meletakkannya, ada gambar, ini adalah telur burung unta yang sudah bergelantung selama dari tahun 1453. Berarti udah berapa tahun? 600 tahun ya. Lebih dari 600 tahun ini sudah bergelantung di sini. Untuk apa ada telur burung unta? Ternyata agar laba-laba tidak bersarang di Masjid Al-Fatih. Sehingga Masjid Al-Fatih tidak membutuhkan marbot. Karena dan gak akan ada sarang laba-laba di pojok-pojok. Ini semua tiang-tiangnya di seluruh dinding-dindingnya semua ditanam telur burung unta. Karena telur burung unta itu ternyata bau amisnya membuat laba-laba tidak sanggup untuk tinggal di dalamnya. Yang bisa nyium cuma laba-laba doang. Kalau ibu dan bapak bisa nyium amisnya, berarti ibu dan bapak adalah Spider-Man. Jadi nggak bisa dicium kecuali laba-laba yang mencium. Dan pancaran gelombang elektromagnetik dari cangkangnya itu seperti ada suara desing yang membuat laba-laba nggak sanggup bertahan dengan suara desing tersebut. Masya Allah. Saya sampai tanya, di mana saya bisa beli telur burung unta? Kayaknya itu oleh-oleh terbaik ya. Jadi kan saya nggak perlu membersihkan rumah karena nggak akan ada sarang laba-laba gitu. Sudah tidak ada lagi Bunda kalau mau cari telur burung unta pergi ke Afrika. Jauh amat gitu ya. Nah ini dia, paham ya sampai sini? Jadi pola komunikasi orang tua dari peradaban silam sampai kepada peradaban sesudahnya adalah melakukan wasiat. Itu maksud saya. Jadi bukan cuma komunikasi, awas ya main handphone jangan lama-lama, itu kan bukan wasiat, cemen dan receh. Gini hari belum sholat ngapain aja sih? Main dulu, itu bukan komunikasi kalau kata saya. Komunikasi yang baik karena tegak karena sholat. Tapi kita kayak ngomong lagi ceramah ya. Anak kalau ngomong kayak gitu. Ya nanti saya ajarkan. Terus gimana Bunda caranya gitu ya, supaya asyik gitu ya. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke masa depan. Udah ke masa silam, udah jalan-jalannya. Ya kita jejer, kembalikan lagi jiwanya ke masa sekarang. Oke, kita akan lihat ke sini. Nah, ternyata ke depan. Nah, sekarang jalan-jalan ke depan dulu ya. Wah, habis ke masa silam, ke masa yang akan datang, serem amat ini. Kata Mark Zuckerberg yang membuat Facebook, kita semua nanti akan hidup di ruang yang bernama Metaverse. Lawan dari Universe, alam semesta. Namanya Metaverse. Dunia virtual yang sangat nyata dan nyaman hingga penggunanya tidak ingin pergi. Metaverse akan menjadi cara utama hidup dan menghabiskan waktu kita.
Artinya hari ini kalau cuma melihat anak-anak nonton Cocomelon, nonton TikTokan, ya itu kan ada apa-apanya gitu. Karena di masa depan anak kita akan tinggal di dalam ruang internet, Bapak dan Ibu. Dengan menggunakan alat yang bernama virtual reality ini, anak-anak akan jalan-jalan masuk ke dunia internet yang luas. Mau pergi haji saat itu juga bisa langsung nyampe. Pergi umrah kenapa? Karena akan dibuat di sana Ka'bah yang sangat menyerupai Ka'bah di Mekah. Kita pengen ke Paris yang persis seperti kita ke Paris beneran. Itu sudah disiapkan, Masya Allah. Udah siap belum ngajak anak-anak jalan di dunia ini? Makanya Mark Zuckerberg bilang ini ruang yang membuat cara hidup yang luar biasa. Kita betah dan gak pengen pergi dari situ. Tapi kitanya lagi duduk sebetulnya di sebuah ruang di kamar kita saja. Dan ini lebih membahayakan dibandingkan nonton film Cocomelon, Mobile Legends, gak ada apa-apanya. Lebih mengerikan. Sehingga tugas orang tua di masa depan adalah tetap melibatkan universe alam semesta sebagai media penyelamatan anak-anak. Kata Sayyid Qutb, beliau menyebut bahwa alam raya ini adalah Al-Kitabah Al-Kauni, sebuah buku besar alam semesta yang luar biasa, halaman-halamannya sangat indah, penuh dengan warna-warni, dengan isi yang menakjubkan, sehingga menarik siapa saja yang ingin membacanya. Jadi tugas Bapak dan Ibu nanti adalah mengajak anak-anak mengatur kegiatan dalam media digitalnya. Nak sayang, kita bikin kontrak kerja digital. Nah pada kerja semua pernah kontrak kan bikin kontrak tuh. Sama anak juga kudu bikin begitu. Tentu anak yang sudah masuk SD baru bisa dibikin kontrak kerja digital. Kontrak kerja digital hanya boleh main handphone 1 jam maksimal. Selingi dengan membaca buku, selingi dengan bermain naik sepeda, selingi dengan bermain bersama teman-teman. Setelah itu boleh nggak main lagi? Boleh, 1 jam lagi. Maksimal 3 jam misalkan kita bilang. Tanda tangan. Dan minta anak-anak untuk bersepakat dengan itu. Lalu buatlah kesepakatan itu dalam kontrak kerja digital. Kalau rajin murojaah dapat bintang 10, tempel tuh bintang 10 di dinding. Hari ini dia telah murojaah 10 bintang. Kalau dia membantu mencuci piring, 5 bintang. Kalau dia berkata yang baik, 3 bintangnya misalkan. Kalau dia tidak ngambek, ya, dijaga terus. Sehingga kumpulan bintang-bintang itu boleh ditukar dengan hadiah. Persis kayak main time zone. Ayo nak, kalau mau ditukar dengan kopi, nilai tukarnya adalah 50 bintang. Kalau perempuan agar setara dengan laki-laki, ternyata salah besar. Kartini bicara tentang perempuan sebagai dirinya sendiri, perempuan sebagai seorang istri, perempuan sebagai seorang ibu, dan perempuan sebagai seorang pejabat publik. Itu ternyata ada dalam surat Kartini. Bukan cuma sekedar kesetaraan gender. Salah satu surat yang menarik saya temukan, Kartini mengatakan ibu adalah pendidik pertama umat manusia. Di pangkuannya anak pertama-tama belajar merasa, berpikir dan berbicara. Biasanya pendidikan awal inilah yang akan mempengaruhi seluruh hidupnya. Tangan ibulah yang pertama-tama meletakkan benih kebaikan dan kejahatan dalam hati manusia yang akan dibawa sepanjang hidupnya. Ternyata ibu ini biang kerok kejahatan sekaligus yang menjadi sumber kebaikan. Dan negeri Persia, indah dari negeri yang lain-lainnya. Dia tahu dengan hidupnya Surakah. Ini tangan dermawannya Abdurrahman bin Auf. Ini mulut bijaksananya Mus'ab bin Umair. Ini langkah kaki yang ditakuti syaitan, langkahnya Umar bin Khattab. Semuanya diceritain sama badan anak. Nah, itu komunikasinya. Itu Bapak dan Ibu kalau sering berkisah pada semua anggota tubuh anak, Bapak dan Ibu juga usah nasihatin anak.
cuma sayang sholat, gerak dia, jadi nggak capek Pak, nggak capek batin gitu ya. Dan karena kita sudah menyimpan cerita orang soleh, disimpan di sel-sel tubuh anak di setiap jejak-jejaknya. Yang jadi persoalan adalah kita tidak tahu ceritanya. Maka wajib bagi bapak dan ibu pulang dari sini membeli buku ini. Itu kesimpulannya gitu ya. Karena bapak dan ibu nggak usah ngarang lagi, nggak usah pergi ke Gramedia, saya datang bawa bukunya. Dan buku ini keuntungannya bisa diniatkan untuk berwakaf. Pernah nggak wakaf? Wakaf jangan ngebayangin tanah yang besar. Wakaf bisa lewat buku. Buat siapa wakafnya? Buat anak sendiri boleh. Karena salah satu syarat wakaf adalah ada yang berwakaf, ada yang menerima wakaf. Jadi ibu dan bapak niatkan membeli buku ini, aku berwakaf. Pesan-pesan terbaik orang-orang soleh untuk anakku. Maka insya Allah cepat balik duitnya, ya, ganti dari wakafnya. Itu kayak gitu. Persoalannya di situ, maka kita nggak bisa hebat. Dan kalau saya cerita sahabat udah di luar kepala, sehingga anak cucu saya senang mendengar cerita tentang kisah-kisah para sahabat ini. Dari masih kecil udah diceritain. Baik, sekarang kita masuk ke metodologi pengasuhannya. Namanya parents alert. Alert itu artinya waspada. Alert itu artinya sinyal, emergency, danger. Jadi bapak dan ibu perlu memiliki sinyal di tengah pengasuhan era zaman sekarang. Kalau tidak pandai menangkap sinyal ini, maka anak kita bisa celaka. Tapi kalau kita pandai menangkap pesan, insya Allah menjadi hebat. Apa itu alert? Ternyata alert adalah singkatan. Saya bikin ini materi khusus buat bapak dan ibu hari ini. A-nya adalah ranger, L-nya adalah librarian, N-nya adalah edukator, R-nya adalah role model, T-nya adalah transformer. Mari kita lihat sekarang seperti apa seorang ranger.
Sehingga anak-anak bergeraknya mudah. Saya udah sholat zuhur belum? Gitu. Nggak gelap juga. Boleh agak sedikit dikit. Saya ya, saya nggak gerak juga gitu ya. Kalau saya dulu gini, Umi hitung sampai 3. 1, nggak gerak. 2, begitu 3, Allahu Akbar. Jadi saya punya perjanjian dulu waktu anak masih kecil, saya daripada jadi mahasiswa semua. Dari naik ke situ saya bilang, kalau Umi sudah berhitung, artinya Umi tidak main-main. Ini cara saya komunikasi dengan anak remaja. Umi serius bahwa Umi ingin kamu melakukan apa yang diperintahkan. Sampai hitungan ketiga tidak dikerjakan, akan ada peristiwa menyakitkan yang akan kamu rasakan. Alhamdulillah, sampai sekarang tidak pernah sampai ke hitungan ketiga. Karena kalau saya bilang 1, iya, 2, tuh udah dikerjain, udah dikerjain, udah mau sampai nomor 3. Jadi sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah sampai nomor 3. Itu ampun Bu. Itu cara saya membangun alert ya, alarm. Sehingga kita bisa melibatkan anak kita untuk merapihkan rumah kita, organize. Keluarga itu harus diorganisasikan. Kamu bertugas apa, Bapak boleh tunjuk peran-peran juga. Ya siapa jadi apa, ngapain ya. Lalu yang berikutnya, tugas orang tua jadi ranger adalah efisien. Gambarnya itu ada perahu, tapi dayungnya ada di kiri doang. Kira-kira kalau di kiri mulu, dayungnya perahu maju apa kagak? Kagak, muter mulu gitu. Harusnya adalah ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Ke kiri, ke kanan, baru dia maju. Nah, si ranger ini adalah ayah yang berperan. Ayah minta, Mah, kamu yang ngurus yang ini. Anak-anak kamu bantu ayah di sini. Ayah yang akan mengomandoi, maka perahu bisa sampai pada tujuan. Semua mendapatkan peran. Lalu yang berikutnya multitasker. Setiap kita harus mampu memikul beban yang banyak secara bersamaan. Karena itu tugas orang tua. Dan pada akhirnya orang tua juga harus fleksibel. Lihat. Mungkin saja dalam mimpi perkawinan kita pengen tahun ini bisa beli mobil, ternyata nggak bisa beli mobil. Kita bilang nggak apa-apa lah, kita mah fleksibel, tahun ini nggak bisa beli mobil, ya paling nggak beli kuda lah, mobil odong-odong gitu. Ya lumayan buat keliling kampung misalnya. Atau ya udahlah, paling nggak kita bisa punya motor 2. Fleksibel, nggak masalah mimpi tak teraih. Yang penting terus berani bermimpi. Suatu saat akan bisa diraih. Terakhir adalah menjadi ranger. Tugas orang tua adalah menjalin satu dengan yang lainnya. Ranger itu seperti seorang pemain musik. Ada yang mengarrange, ada yang mimpin jadi konduktor, itu arranger. Seperti Erwin Gotawa, seperti Dwiki Darmawan itu arranger dia. Kalau dia bilang begini, biola bunyi. Dia tunjuk ke sini, gitar nyala. Dia tunjuk ke sini, piano bunyi. Itu bentuk-bentuk seorang. Kalau saya berkumpul, mereka sudah berkeluarga, kami cuma saling diam-diaman saja. Dia diam di pojok sana, satu diam di pojok sini, saya diam di sini. Sehingga kami tak pernah tahu ada persoalan apa antara mereka. Karena kami semua selalu diam. Tapi begitu kami ketemu rumah keluarga baru ini, semua orang mudah mengatakan cinta juga. Ya Allah, cintaku datang. Gitu. Jadi kalau anaknya dibawa ke rumah kita, semua anak-anak kita heboh. Cantik princess, oh panggilan penuh pujian itu datang dari rumah kami. Sehingga adik ipar saya itu terkejut dan akhirnya dia nyaman. Begitu mudahnya kalimat cinta ini bisa saya keluarkan. Padahal kalimat ini selalu saya inginkan dulu dari rumah. Akibatnya adik ipar saya ini punya anak pertama tidak bisa bicara sudah 4 tahun. Karena ibunya nggak pernah ngomong. Keluarganya nggak pernah bicara, jadi tidak ada kata-kata yang masuk. Untuk anak yang kedua lebih baik sudah bisa banyak bicara, masih umur sampai 1 tahun. Kenapa? Karena kami yang membesarkan, main bersama dan kami banyak bicara. Masya Allah, Bapak dan Ibu, betapa kalimat cinta itu penting. Irama itu harus dibangun dari dalam rumah kita sendiri. Caranya karena saya mencintai Rasulullah, Rasulullah selalu menyapa putrinya dengan panggilan, duhai putriku sayang, wahai istriku tercinta.
sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kami adalah keluar dari duplikasi baginda Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Lakukan itu kepada anak-anak kita. Baik, yang berikutnya L-nya tadi A arranger, sekarang L. L-nya adalah parents is librarian. Orang tua adalah perpustakaan. Dia adalah petugas perpustakaan. Di dalam buku sirah para ulama, saya terkejut menemukan kalimat bahwa orang tua di masa generasi salaf, mereka adalah kumpulan maroji. Maroji itu apa? Daftar pustaka Bapak dan Ibu. Jadi orang tua para ulama itu mereka adalah daftar pustaka. Otaknya, tubuhnya adalah kumpulan ilmu dan ilmu. Persis seperti perpustakaan. Yang ketika anak bertanya, Umi, kenal gak Abdullah bin Rawahah? Oh ada, kamu ambil di buku 60 sahabat Rasulullah itu biasanya urutan nama paling depan Abdullah. Kamu cari di situ ada Abdullah bin Rawahah, anak saya. Baca ceritanya. Maka anak-anak kita tidak kesulitan karena kita sudah seperti perpustakaan. Anak-anak saya sekarang kalau Umi aku tugas suruh khutbah, suruh cerita, bercerita tentang kisah Romlah binti Abu Sufyan, istri Rasulullah. Saya tinggal gampang bicaranya, ada di buku Bilik-bilik Cinta Rumah Rasulullah. Bukunya kayak apa Mi? Warnanya coklat. Adanya di mana Mi? Udah saya tuh kayak manuji gitu. Udah kayak daftar pustaka. Ada di lantai atas di kamar Umi paling atas. Saking sudah buku itu menjadi teman dekat bagi kami. Sehingga anak-anak bertanya apapun, mereka akan tinggal nyari sendiri. Maka tugas Bapak dan Ibu hari ini adalah membuat rumah itu dipenuhi dengan buku. Bangun perpustakaan. Karena ciri negeri Baghdad yang tadinya berjaya itu dipenuhi dengan buku rumah mereka. Sampai para istri mereka mengatakan, demi Allah, tidak ada yang lebih aku cemburui dari suamiku kecuali kecintaannya kepada buku. Bukan tentang perempuan lain, tetapi buku menjadi seperti istri pertama bagi suamiku, kata para istri ulama di masa silam. Keren banget. Nah, buku inilah yang akan membuat anak-anak kita kalau bertanya tidak perlu jauh-jauh bertanya kepada ibu dan bapaknya. Mah, bikin TikTok gimana? Kita yang ngajarin. Sekarang kita nggak tahu TikTok, malah kita yang belajar dari anak-anak kita. Saya belajar dari keponakan saya. TikTok tuh apa sih? Saya kira TikTok cuma nyanyi doang. Overdosis, sakit. Saya kira begitu. Ternyata bukan, gitu ya. Bukan. TikTok itu bisa untuk iklan, bisa untuk sekarang. Kita kan kagak bacanya kapan? Kebalikan ya. Oke, kita belajar dari ulamanya. Dialah yang bernama Imam Ibnu As-Suyuti. Usianya lebih muda dari Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Artinya dia adalah ulama yang terdekat dengan kita sebetulnya. Imam Ibnu As-Suyuti memiliki ayah, seorang ulama besar yang bernama Abu Bakar, Muhammad Ibnu Abi Bakar. Ayahnya lah yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Sehingga Imam Ibnu As-Suyuti di usia 6 tahun telah menguasai Al-Quran. Di usia 7 tahun telah hafal 30 juz Al-Quran. Di usia 6 tahun ini ayahnya meninggal dunia. Tetapi ayahnya yang ulama ini mewariskan buku di rumah mereka. Yang buku itu jumlahnya lebih banyak, ruangannya lebih luas dibandingkan kamar tidur mereka. Sehingga ibunya lebih senang berlama-lama di ruang baca ayahnya. Ketika sedang mengandung 9 bulan, bayi dilahirkan di antara serakan buku. Maka ia mendapatkan julukan sebagai Ibnu Al-Kutub. Jadi ayah dan ibu yang menjadi seorang librarian, tidak selalu dia harus menguasai ilmu, setidak-tidaknya memfasilitasi ilmu. Begitu. Bisa dipahami sampai sini? Masya Allah. Saya istirahat sebentar mau minum ya, udah gatal.
Yang berikutnya menjadi trainer adalah orang tua membuat sebuah pertanyaan untuk menggali kepada anak-anak dan biarkan mereka yang memutuskan sendiri. Contohnya gini, saya punya anak laki-laki waktu itu, kalau ditanya, abang kita mau pergi ke restoran makan bersama, abang gak mau ikut, abang punya PR belum dikerjain. Ayo bang, kapan lagi kita bisa kumpul bareng? Abang ada PR. Coba sekarang abang lihat, PR-nya buat kapan? Masih 2 bulan lagi. Coba tuh, saya punya anak yang kayak gitu pak. PR-nya 2 bulan, stresnya hari ini. Itu kan kita banget ya. Tahu deh, ya bulan belum habis, dompet udah kosong, kan gelisahnya hari ini gitu. Persis tuh kayak anak saya gitu. Bang masih 2 bulan, abang stresnya jangan sekarang. Ayo kita makan-makan. Sampai di ruang makan dengan jiwanya yang seperti itu, kalau ditanya abang mau makan apa, terserah, pilihin aja. Dan kalian pasti akan memilihkan. Terus kalau disuruh beli baju, bang mau beli baju yang mana? Terserah, Umi pilihin aja. Kelihatan sih kayak anak yang nurut dan manut, tapi saya gak suka punya anak kayak begini. Maka akhirnya saya putuskan sebelum pergi ke Gontor, saya ajak dia untuk pergi berbelanja. Lalu sampai di sebuah toko jaket, saya bilang, abang mau beli jaket yang mana? Terserah Umi aja, Umi yang pilih. Enggak mau, Umi mau abang yang pilih, saya katakan gitu. Enggak mau, Umi aja pilih. Enggak mau, Umi gak mau beliin. Sampai tuh si bapak yang jaga gini, udah bu, beliin aja tuh, kasihan anaknya bu. Gak bisa kak, ini anak saya lagi sekolah sama saya sekarang, kata saya gitu ya. Abang dekati. Oke, sekarang Umi kasih tahu, ini cara orang tua jadi seorang trainer. Bang, ini ada jaket. Jaket ini Umi tahu abang gak suka karena terlalu ramai kombinasinya. Misalkan abu-abu dengan putih, abu-abu dengan hitam. Saya tahu anak saya tidak suka itu. Tapi ini resletingnya dari plastik. Kalau kamu naik sepeda ke sekolah kehujanan, tidak akan berkarat. Yang satu lagi Umi tahu ini kesukaan kamu, tapi resletingnya dari besi. Terserah kamu, silahkan pilih mana yang kamu inginkan sesuai kebutuhan kamu. Maka dari situ anak saya langsung tahu, oh saya harus mengalahkan idealisme saya, selera saya. Maka dia pilih, aku pilih yang kombinasi dengan resleting dari plastik. Tuh kayak gitu. Jadi kalau sama anak-anak, beri dia kesempatan untuk dia yang memutuskan. Maka insya Allah kita akan menjadi seorang trainer yang baik. Mereka menemukan jawaban sendiri. Hari ini anak perempuan saya umur 24 tahun, abang sudah menikah, adik seharusnya juga menyusul abang. Sudah beberapa ikhwan ditawarkan kepadanya, dia selalu menolak. Enggak lah nih, kakak belum siap menikah. Terus tapi saya terus masukkan, Kang, perempuan itu sebaiknya sebelum umur 25 tahun sudah segera menikah. Karena lepas dari itu, dia akan fokus untuk memenangkan dirinya dan lupa tentang mimpi perkawinannya. Dia masih belum percaya. Itu kan kata Umi aja. Sampai suatu hari Allah izinkan bertemu dengan tantenya yang belum menikah. Tiba-tiba dia bertanya, Umi, kenapa tante itu belum menikah? Apakah tidak ada ikhwan yang melamarnya? Sudah banyak ikhwan yang melamar, saya bilang. Tapi kenapa dia menolak? Bukan dia menolak, ibunya yang menolak. Karena ibunya bilang, anak gue sarjana, lu sarjana apa kagak? Gue nyarinya mantu yang udah mapan, jangan mantu yang masih baru merintis. Sehingga si anak manut sama ibunya, dia memutuskan untuk menolak. Dan tak terasa ternyata umur sudah 40 tahun. Tuh, hati-hati yang kayak gini. Kalau ibu nanti punya anak umur 25 belum kawin, kita bilang nunggu ikhwan, nunggu laki-laki yang matang, mapan, punya rumah. Punya rumah tuh cicilan 15 tahun. Ya kan? 25 tambah 15 berapa ya? 40. Kira-kira ada gak bujang yang mau Pak? Gak mau ya Pak? Bapak kan kalau nyari buat nikah pasti nyari yang muda dong. Gak mau nikah sama yang muda tua. Kalau 40 tahun, maka kesempatannya adalah menjadi istri kedua atau mendapat seorang muda. Akhirnya anak saya bilang, Umi, nanti kalau ada ikhwan yang datang, nikahkan aku dengannya. Gitu. Saya tinggal ngajarin gitu aja, biar dia mutusin sendiri. The trainer. Nah, peristiwa tentang menjadi seorang edukator ini dilakukanlah oleh seorang imam besar bernama Imam Sufyan As-Tsauri. Beliau pengen sekolah,
Tetapi apa daya, duit nggak punya. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, aku harus cari penghasilan supaya aku bisa menjadi seorang edukator. Tidak selalu dia harus menjadi guru, tapi bisa menjadi seperti Ibu Imam Sufyan As-Tsauri. Aku bekerja agar engkau bisa menuntut ilmu. Karena saya sadar bahwa saya tak mampu membiayai dengan jumlah uang yang banyak untuk 4 anak untuk kuliah, saya minta mereka supaya engkau tak membebani kami orang tua, dan engkau pun tak terganggu pendidikanmu. Pergilah engkau mencari beasiswa. Jadi semua anak saya akan saya suruh tinggal di luar negeri kepada ibu. Sekolahnya ke luar negeri. Apa biar jadi hebat? Bukan. Supaya dapat gratisan. Kemarin saya mengunjungi anak saya di Madinah dalam perjalanan umrah. Saya sudah siapkan uang, akan saya hadiahkan buat anak saya menuntut ilmu. Tiba-tiba dia datang, enggak Umi, abang yang akan kasih uang ke Umi. Karena uang beasiswa abang dirapel, jadinya banyak katanya dia. Ini buat Umi 2 juta. Wah lumayan, 2 juta dapat uang. Pulang umrah malah dapat duit. Kata anak saya, ini uang berkah gitu ya, uang penuh dengan keberkahan. Beasiswa itu berkah sekali, luar biasa. Anak tetap bisa kuliah, bahkan bisa membiayai istrinya, membiayai orang tuanya. Akhirnya saya tanya, abang itu kuliah apa jadi TKI sebenarnya? Kuliah aja udah berkah banget, gimana jadi TKI? Masya Allah ya. Lalu kemudian berikutnya orang tua adalah R-nya role model, menjadi leader dan menjadi director. Tugas orang tua adalah menginspirasi melalui kisah-kisah dan cerita. Itu cara orang tua memimpin anak-anak. Jadi kalau mau para ayah ingin bonding dengan anak, maka ajak anak pergi lalu bercerita. Ayo nak, dulu di sini tempat ayah pernah sekolah. Dulu ayah di sini tuh naik sepeda. Dulu ayah jadi bintang kelas, boleh. Disitulah anak-anak akan melihat kepemimpinan ayah sebagai seorang leader. Ayah adalah ibu dan ayah adalah director di keluarganya, yang membuat menginspirasi mengambil keputusan yang tepat tanpa memutuskan. Saya menyebutnya mengasuh tanpa mengasuh. Role model itu sederhana, cukup menampilkan kebaikan-kebaikan kita di depan anak. Kalau jadi orang dermawan, dermawanlah. Saya sering kalau datang ke majelis taklim, biasanya ibu ada yang suka bawa anak kecilnya. Anak kecil kan suka begini, mama mau yang itu, mau yang itu, minta kue gitu ya. Ntar ibunya ngambil. Selesai di pagi pengajian mau habis nih gini, neng, ambil yang piring itu neng, tarik piringnya, masukin ke tas, masukin ke tas gitu. Pernah nggak nanti ibu ngaji begitu? Tahu nggak? Ternyata itu gerakan diam-diam kayak gitu, itu mengajarkan anak di masa depan senang mencuri. Kelihatannya sederhana ya, dan membuat anak berperilaku serakah. Tuh hati-hati. Itu yang kayak gitu tuh gerakan itu ternyata keteladanan, dan kita tidak menyangka. Atau keteladanan yang keliru. Dalam sebuah majelis ilmu, seorang ibu bawa anaknya wajib sholat di masjid. Ibunya pun sama disiplinnya dengan sang ayah. Tapi sang ayah tidak bisa mendampingi putranya di antara 2 waktu sholat, yaitu zuhur dan asar. Karena masih kerja di kantor. Siapa yang bertugas? Ibu. Ayah sudah jadi role model yang hebat, anak juga patuh. Suatu hari anaknya itu lalai. Karena baru dapat handphone baru, main HP. Sehingga dia tidak pergi ke masjid untuk sholat asar. Ibu sudah mengingatkan berulang, anak tetap lalai. Hingga datanglah malam hari sang ayah datang, sang ibu mengatakan, ayah, anak kita tadi gak sholat di masjid. Dia asik main HP. Ayahnya langsung marah besar, lalu mengambil handphonenya, dibanting. Prang! Hancur handphonenya. Si anak menangis, si anak menjerit, si anak tak mau bicara dengan ayah. Si anak mengunci kamar berhari-hari. Hatinya hancur membuat. Lalu sang ibu bertanya kepada saya, apa yang harus kami lakukan untuk menyelamatkan anak kami? Saya bilang, datangi anak ibu, ajak suami ikut datang, lalu katakan, wahai anakku, hancurnya handphone jutaan rupiah lebih aku sukai daripada hancurnya akidahmu. Engkau tak sholat di masjid hanya sebab handphone. Ayah membuang handphone bukan marah padamu, tapi ini telah menjadi Tuhan baru di rumah kita. Saya bilang gitu.
Jadi ada kalanya kita bisa sampai se-ekstrem itu. Setelah dikatakan bahwa handphone telah menjadi Tuhan baru, sebetulnya ini perilaku yang salah dan keras. Tetapi setelah diubah kalimatnya dengan kalimat, kalau handphone ini membuat engkau terhalang ke masjid, lebih aku sukai ini hancur dibandingkan kau tak masuk. Maka anak tiba-tiba mencintai ayahnya. Ayah, dipeluk ayahnya. Ayah menginginkan aku jadi anak yang soleh. Selesai masalah. Jadi ada kalanya seorang ayah dan bunda bisa se-ekstrim itu. Boleh. Tapi ingat kalimatnya, aku ingin menyelamatkan akidahmu. Seperti siapa? Seperti kalimat dari Imam Ibnu At-Taimiyah. Nah, yang pertama sebelumnya Imam Malik dulu. Ibunda Imam Malik, Imam Malik bercerita, ibuku memakaikan aku jubah kebesaran, memakaikan aku imamah terbaik. Lalu ia berkata, wahai anakku, datangilah majelis Rabi'ah. Pelajarilah akhlak dan adabnya sebelum engkau mempelajari hadis dan fikih darinya. Insya Allah. Jadi kalimat ibunya apa? Pergilah ke rumah Rabi'ah, pelajari adabnya. Bahkan dalam kalimat aslinya, itu kalimatnya seperti ini. Jika Rabi'ah gurumu tak mengajarkan adab kepadamu, kembali saja engkau kepada pola asuh terbaik di masa depan. Di Turki, saya mengunjungi salah satu makam sahabat terbaik bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori dulu adalah sebagai seorang yang ditunjuk Allah takdirnya, rumah beliau menjadi tempat hijrah pertama Rasulullah tinggal. Ternyata di Turki itu ada makam beliau. Kata Abu Ayyub Al-Ansori, makamkan aku tepat dekat di benteng Konstantinopel. Ternyata Abu Ayyub Al-Ansori ini punya kakek yang jarak usianya 700 tahun yang silam. Si kakek itu telah mendengar berita tentang kenabian, akan datang seorang nabi bernama Ahmad. Maka kakek ini berkata, akan datang seorang lelaki mulia yang akan bermalam di rumah kita. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansori tidak terkejut ketika Rasulullah SAW hijrah, untanya Qaswa berhenti tepat di depan rumah beliau, dan rumah beliau ditempati Rasulullah selama 6-7 bulan. Karena kakeknya pernah ngomong kayak gitu, akan datang di rumah ini seorang lelaki mulia yang tinggal di dalamnya. Masya Allah, betapa wasiat ratusan tahun ini terus turun-temurun dan mendatangkan kemuliaan bagi anak-anak kita. Ayah dan bunda transformer adalah ini terakhir. Seorang pemuda telah menghabiskan ilmu di kota Mekah. Ulama gurunya meminta dia, pergilah engkau ke Madinah sampai ke negeri Irak di Baghdad. Ia pun mengikuti perintah gurunya. Sang ibu berpesan, wahai anakku, pergilah engkau menuntut ilmu. Tentu engkau akan menuntut ilmu dalam waktu yang panjang. Bisa jadi ketika kau kembali aku telah tiada, maka jumpailah aku nanti. Buku-buku seperti inilah saya sudah hampir dari 2009, hampir 13 tahun lebih saya berinteraksi dengan buku-buku terbaik ini. Hari ini Bapak dan Ibu mendapatkan kesempatan untuk berwakaf. Saya datang bukan mau jualan, karena saya tidak cari uang di sini. Yang saya cari adalah keberkahan kepemimpinan masa depan. Maka bawa pulang buku ini. Bapak dan Ibu cukup menabung, bisa berarisan. Nabung cuma paling 10.000 setiap hari, bisa dapat bawa pulang bukunya. Bisa bersama-sama berniat berwakaf langsung, insya Allah mendapatkan harga diskon terbaik wakaf dari kami. Bisa sampai 30 atau 30% bahkan. Diberikan semuanya buat Bapak dan Ibu sekarang. Paham? Saya tanya, siapa yang ingin punya anak jadi ulama besar? Amin. Ya Allah, saya doakan. Siapa yang pengen membawa anak-anaknya dekat ke makam Rasulullah SAW? Masya Allah, semoga kita juga sampai ke sana. Siapa yang pengen bisa megang Baitullah? Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang pengen punya anak yang berakhlak mulia? Masya Allah, senang banget. Amin ya Allah. Siapa yang pengen bawa pulang buku terbaik ini? Acuh, orang bawa pulang bermimpi aja gak berani. Acuh, mimpi aja dulu ya kan? Masya Allah. Disuruh bermimpi dulu gak berani. Gimana mau jadi ulama? Ya, boleh. Baik, sekarang saya tanya. Siapa yang pengen bawa buku ini? Oh amin, saya doain sekali bawa pulang untuk bersatu. Sekarang Bapak dan Ibu, hari ini Bapak dan Ibu tidak harus mengeluarkan uang. Hari ini yang tadi ngacung tangannya boleh mengambil lembar
komitmen supaya kita bisa berwakaf untuk anak kita. Boleh Bapak dan Ibu menabung bersama kami, boleh arisan, boleh nitip pun, terserahlah caranya. Pokoknya nanti akan diterangkan oleh kawan-kawan saya, supaya Bapak dan Ibu bisa mendapatkan buku ini lebih cepat, lalu bisa bercerita tentang kisah orang-orang hebat yang saya ceritakan tadi. Insya Allah ya. Baik, sekarang boleh saya tahu siapa yang betul-betul pengen memiliki buku ini? Tuh Teteh, ayo bantuin. Mana nih Teh Marwah? Teh siapa lagi? Umun, Teh Syuhada. Saya panggil ya tim saya dari itu. Silakan ambil aja untuk Bapak ya. Nanti dikasih sama Ibu Kepala Sekolah. Dibagikan formnya, silahkan diisi saja. Itu saja yang biasa saya sampaikan. Kita bisa tanya jawab setelah. Boleh gitu ya, anaknya boleh, tapi tetap tahu batasnya, tetap tahu bahwa mereka ini aman dari hal-hal yang tidak baik gitu dari handphone tersebut. Karena kan memang banyak iklan gitu yang tanpa kita sadari muncul gitu, seperti itu. Mungkin itu dulu Bunda, bagaimana pendapat Bunda? Bicara soal teknologi, pertama, rubah mindset kita tentang teknologi. Kita harus bisa katakan teknologi adalah sebuah kemestian. Mau nggak mau kudu diterima, nggak bisa ditolak. Nah, ibu-ibu sekarang lebih panik ketinggalan handphone kan daripada ketinggalan duit dompet. Ya. Saya tadi beberapa kali saya setiap kali mau ceramah mesti ada handphone tertinggal dan saya panik. Kan di situ ada Google Map-nya, di situ ada alamat tempat saya akan datang, saya bisa kontak dengan panitianya. Maka mobil saya biasanya akan kembali lagi mengambil handphone. Saking handphone itu lebih penting daripada apapun akhirnya. Baik, saya izin sambil duduk ya. Teknologi adalah sebuah kemestian. Yang kedua adalah teknologi itu persis seperti sebuah lingkungan baru bagi anak-anak kita. Ketika disebut lingkungan baru, maka bayangkan kita sedang ada di sebuah perumahan elit di komplek. Ada fasilitas ruang bermain, ada jungkat-jungkit, ada perosotan, ada trekking, olahraga, sebagainya ada. Tiba-tiba sang pengembang mengatakan, kami akan membangun kolam renang. Setelah kolam renang jadi, pertanyaan saya, apakah semua anak akan pergi ke kolam renang? Tentu saja, ya. Iya, tentu saja akan pergi ke kolam renang. Kenapa? Karena itu wahana baru yang lebih menarik daripada taman bermain. Dan semua anak akan nyebur ke kolam renang sampai penuh kolam renangnya di hari-hari pertama pembukaan di komplek. Pertanyaan saya berikutnya, apakah anak-anak selamanya di dalam air di kolam renang? Tidak. Dia akan keluar karena dia kedinginan. Minggu-minggu pertama tiap hari ke kolam renang, soalnya gratis buat orang komplek. Lama-lama dia mulai masuk angin, pilek. Karena setiap hari pergi berenang main air. Maka kita ibunya akan mengatakan, makanya kalau renang jangan tiap hari, jadinya masuk angin. Jadi berenanglah seminggu 3 kali saja. Anak mulai mencoba seminggu 3 kali. Lama-lama sekarang sudah sekolah offline. Aduh, mama kalau tiap minggu berenang 3 kali aku nggak sempat. Seminggu sekali. Lama-lama sebulan sekali. Seperti itulah handphone di mata anak kita. Seperti taman bermain yang berpindah ke kolam renang. Tadinya mereka kan nggak ada, gara-gara pandemi jadi ngelirik kolam renang bernama handphone ini. Tapi ketahuilah anak nggak akan kuat selamanya di situ. Keponakan saya itu udah bosan sama handphone sekarang. Udah capek main handphone, aku mau ke sekolah aja gitu. Ternyata sekolah lebih menarik. Karena 2 tahun berinteraksi dengan benda kecil itu betul-betul tidak bahagia buat mereka rupanya. Jadi sabar, itu yang pertama. Bahwa anak kita juga sebetulnya kagak demen-demen amat sama HP. Itu. Yang ketiga adalah sesungguhnya pengasuhan orang tua tidak akan pernah berubah. Saya menyebutnya ila yaumil akhir, gak akan pernah berubah. Masa sih Bunda, kan zaman berubah, harusnya berubah juga. Dalam jurnal tentang gadget ini dikasih tulisan, sesungguhnya pengasuhan orang tua tidak akan pernah berubah dalam membuat batasan. Maka saya sepakat dengan tulisan ini. Begitu ada kata tulisan, dalam membuat batasan. Maka pengasuhan orang tua tidak akan pernah berubah ila yaumil akhir dalam hal membuat batasan. Maka tugas ibu dan bapak adalah membuat batasan itu.
yaitu menginformasikan anak saya. Ternyata jadi harus cari informasi. Saya punya cucu, halo, saya punya cucu umur 2 tahun belum bisa bicara. Dibawa ke dokter tumbuh kembang, ternyata cucu saya ini ditanya ya, suka nonton film Cocomelon nggak? Oh iya, itu filman biasa, film yang ditonton sehari-hari. Televisi 70 inch, isinya gambar Cocomelon yang penuh dengan warna-warni, penuh dengan tarian, penuh dengan kalimat nyanyi bahasa Inggris. Rupanya cucu saya kecanduan gadget karena warna-warna dalam gambar. Jadi Bapak dan Ibu, mengapa sekolah-sekolah di TK pasti warna-warninya banyak ya kan? Karena memang penting bagi sebuah sekolah di TK, SD juga boleh membuat warna-warni itu, karena warna-warni itu membuat keluarnya hormon endorfin dan hormon dopamin di depan sama di belakang. Itu yang membuat dia tuh rileks, senang dan damai. Nah kalau anak nonton Cocomelon setiap hari, jadi kecanduan, dia jadi senang karena merasa damai. Akhirnya setelah dicek itu, cucu saya dipanggil dalam panggilan bahasa Inggris. Rezel, namanya Rezel. Rezel, sit down please. Duduk dia. No, stand up. Stand up. Wrong. Dia ketik suruh putar. Juang di dunia pengasuhan berbasis sirah nabawiyah. Saya bukan ibu yang sempurna. Ketika anak saya berusia 3 tahun, dia selalu menangis berteriak-teriak. Suatu hari saya pergi ke rumah Neno Warisman untuk menjemput beliau. Saya dapati anak beliau menangis, seperti anak saya biasa menangis. Bunda tak boleh pergi, aku ikut Bunda. Kata Bunda Neno, Bunda harus mengajar om dan tante, nak, tidak bisa. Tapi Audi si bungsu ini usianya sama dengan anak saya, menangis terus. Pokoknya ikut, Bunda tak boleh pergi. Maka Neno langsung minta izin sama saya begini, Mbak, izinkan aku bawa anakku dulu ke dalam 30 menit saja. Aku ingin bicara dengan dia. Dalam hati saya, ya Allah, ngomong anak kecil 30 menit, lama banget, terlambat dah nih mau ceramah gitu. Tapi kan dia bisa nggak enak ya, dia artis. Silakan Bunda gitu. Maka masuklah Bunda ke dalam, lalu ternyata tak sampai 30 menit, 5 menit kemudian Audi sudah melambaikan tangan. Hati-hati ya Bunda, nanti pulang dari mengajar, bacakan aku buku cerita. Ya nak sayang, kalau bukunya habis kita ke Gramedia. Iya, tapi tunggu ayah pulang. Iya Bunda, makasih, dadah Bunda. Saya kaget, saya tanya, Bun, kok bisa cepat gitu sih Bun? Audi mau gitu ya, gak lama. Kata Bunda Neno, setiap anak kecil yang ditinggal orang tuanya mau pergi, dia mengira bahwa orang tuanya akan meninggal dunia. Jadi otak anak kecil itu kalau dia menangis ketika pergi, dia mengira bahwa orang tuanya nggak akan pernah kembali lagi. Dalam teori aslinya adalah visualisasi anak, cara pandang anak itu masih terbatas di ruang terdekatnya. Jadi kenapa pada anak menangis kalau ditinggal buang air kecil sebentar? Karena di otak dia itu seperti sulap Bapak dan Ibu. Tadi ada loh kok hilang? Tadi ada loh kok hilang gitu loh. Serem nggak kira-kira? Serem kan, makanya kenapa dia menangis? Karena tiba-tiba ruang itu tiba-tiba dia merasa sendirian, padahal masih banyak orang. Tapi karena matanya itu masih kecil dan terbatas, dia menangis gitu. Dan ketahuilah ketika saya pergi ke rumah Neno, anak saya juga menangis. Ome, abang repot kagak bisa lah, abang kami buru-buru tungguin pengajian, kata saya. Mak, tolongin mak. Anak saya kepengen mama saya pergi jauh supaya dia terus menangis. Setiap kali anak saya menangis dan menjerit-jerit, saya selalu mengikat kaki anak saya. Dan saya selalu melempar dia ke tempat tidur sambil berkata, diam! Sehingga otak anak pertama saya diam dan dia tidak bisa bicara. Saya yang memutuskan otaknya. Anak saya tumbuh besar dengan kegagapan bicara. Anak pertama saya, abang nggak mau itu, terserah, aja. Saya yang memutuskan otaknya.
Ketika saya mengunjungi Gontor, temannya berkata, Fayat, kamu beda dengan umimu. Umimu begitu pandai bercerita. Saya ajarkan dia bicara dengan terapi, bicara dengan cara saya mengubahnya. Abang, kalau abang nanti mau ceramah, Umi kasih caranya, nak. Assalamualaikum titik 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 warahmatullah titik titik titik. Jadi setiap kali jeda kata, abang tarik nafas supaya abang tak gagal. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Dan anak ini menghadiahkan saya lulusan sebagai seorang yang mendapatkan predikat terbaik di Gontor. Nilai terbaik, mumtaz. Dan sekarang siap memakaikan saya jubah kebesaran ulama. Apa yang saya lakukan Bapak dan Ibu? Saya menebusnya, melakukan transformasi diri menjadi transformer. Saya mengubah kalimat amarah menjadi cinta. Dan saya ingat pesan Rasulullah, tutupi kesalahanmu dengan kebaikan yang banyak, maka anakmu akan lupa tentang kesalahan masa lalumu terhadapnya. Maka saya penuhi cinta itu Bapak dan Ibu. Jadi hari ini yang saya ajak, bukan saya mengajak Ibu dan Bapak untuk meninggalkan masa lalu, tapi kita mengubah untuk menuju masa depan. Kenapa saya hadir bicara begitu mengena? Karena saya belajar dari kebodohan saya. Dan saya sudah berhasil menebusnya dan membuktikan kepada umat bahwa anak saya berhasil terselamatkan. Sehingga kami semua hari ini hidup dengan cinta yang banyak. Jadi insya Allah inner child itu bisa tertangani dengan baik ketika cinta itu datang dan hadir terus menerus. Nanti pulang dari sini minta maaf. Biasa kan selalu minta maaf. Maafin Umi sama, maafin Mama. Jadi setiap kali saya berdebat dengan anak, oh ya Umi yang salah, mudah saja saya mengatakan maaf. Dan anak saya akan mengatakan, maafin aku ya Umi, aku terlalu ini. Kadang-kala anak saya sangat memahami saya. Sekarang mereka udah besar, buah dari pengasuhan saya sudah membuahkan hasil. Mereka sudah menjadi manajer terbaik buat saya. Jadi kalau saya udah mulai stres, saya paling gak suka lihat rumah berantakan. Tadi organizer banget saya tuh. Ya Allah, gagal rumah berantakan. Umi sekarang naik ke atas, tidur istirahat, kamarnya udah aku rapiin. Biar rantai bawah aku rapikan. Masya Allah ya. Jadi sekarang emosi saya itu yang ngendaliin sama anak-anak. Dulu siapa yang mengendalikan emosi anak-anak? Saya. Jadi Masya Allah, buah itu akan datang nanti. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekarang kendalikan emosi kita, supaya saat kita butuh mengendalikan emosi kita, anak kita yang menjadi penyejuk. Ta'ayun mengatakan, sabar Umi, aku yang akan menanggungnya. Pokoknya sekarang Ibu, saya kalau pergi kemanapun, ini seharusnya nih di hari ini anak laki saya yang dari Madinah itu ikut hadir di sini, yang gagap tadi. Oh sekarang udah fasih bahasa Arab, bahasa Inggris, fasih untuk berkhutbah. Karena saya sekolah kan di sekolah public speaking, semakin percaya diri dan suaranya indah ketika menyanyi. Biasanya kalau saya tampil di daerah, saya selalu bawa anak saya untuk menyanyi. Tapi tadi abang bilang, Umi abang ada pertemuan mahasiswa Madinah di Gontor, jadi sekarang ada di Ponorogo. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa hadir. Kapan-kapan ya, kalau ini lagi liburan dia di Indonesia. Atau kita sama-sama aja ketemu di Madinah, gimana? Amin. Amin, Masya Allah. Gitu ya Pak Agung ya. Tutupi kesalahan dengan kebaikan yang banyak. Udah jadi transformer, udah jangan gengsi jadi orang tua. Saya jadi lebay tiba-tiba ngomong cinta, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting anak kita selamat, insya Allah. Itu Bun. Memang kita peraturan itu adalah kebaikan dan akhlak mulia. Maka yang akan terjadi adalah kalau anak pulang bawa yang kotor, kita tinggal dibersihin, doang. Jadi kita jadi laundry kayak mesin cuci. Keluar kotor, balikin, pulang bersihin, tak keluar lagi kotor bersihin, gitu aja terus. Dan jangan bosan mencuci. Daripada ibu pindah rumah melulu, aduh jelek nih lingkungannya pindah, jelek lingkungannya pindah, udah capek gitu ya. Yang kita lakukan adalah buatlah lingkungan dalam rumah kita memang bersih. Jangan sampai lingkungan kita di dalam sama di luar sama jeleknya. Ini cerita saja nih. Saya punya adik perempuan, waktu anaknya masih SD, tiba-tiba pulang menangis. Mama, bila dikatain bego. Sama siapa? Sama teman Bila, Ma.
Ya udah biarin aja. Mama, aku dikatain bego, gitu ya. Itu si yang namanya Bila ini emang ngeselin banget gitu ya. Kalau nangis berjam-jam cuma gara-gara dikatain bego. Terus begitu, sama teman Bila, ih siapa namanya? Teman Bila, Ma. Siapa namanya? Teman Bila, Ma. Iya, siapa namanya bego? Paham gak maksud saya? Di luar ngatain bego, emaknya ngomongnya bego. Berarti gak ada gunanya, gitu loh maksud saya. Itu cerita itu kalau saya ceritain ke adik saya terpingkal-pingkal. Ya gue dulu gak bisa steril anak gue. Ya, malu rumah sendiri sama jeleknya sama di luar gitu Bu. Jadi kalau di dalam rumah itu lebih baik, insya Allah dari luar bisa difilter. Tapi kalau kita yakin aja, kalau anak didekatkan dengan akhlak Rasulullah, ini rahasia. Saya kan sebetulnya adalah praktisi quantum healing yang mempelajari dunia terapi sampai membedah tubuh ke bagian terdalam. Disebutnya menterapi lewat program Zoom In. Zoom In itu membedah sampai ke dunia gelombang elektromagnetik. Lalu kita bisa mengendalikan hidup anak kita dengan kekuatan gelombang elektromagnetik tersebut ternyata. Nah, salah satu rahasia ilmu untuk menjaga anak kita adalah pastikan bahwa anak kita ketika keluar rumah mendapatkan doa Al-Fatihah dari kita. Pegang ubun-ubunnya, usap lalu katakan, "Nak, jangan pergi dulu, Mama mau bacakan Al-Fatihah." Baca Al-Fatihah. Karena dalam hadis qudsi dikatakan ketika Al-Fatihah diturunkan ke muka bumi, Al-Fatihah menolak. Kata Allah, "Kenapa kau menolak ya Al-Fatihah? Aku sudah bahagia memuji engkau di arsmu ya Allah. Turunlah engkau," kata Allah. "Karena jika hambaku membaca engkau ya Al-Fatihah, aku akan menyelimuti hambaku itu dengan selimut kesucian." Artinya anak kita dilindungi dalam kebaikan. Terlambat untuk bertobat selama masih ada nafas di dalam diri kita. Tidak ada kata terlambat selama masih ada kesempatan kita diberikan kebaikan yang banyak meski sampai di penghujungnya. Jadi ibunda, ada kaidah dalam dunia pengasuhan yang disebut kita boleh membayar hutang pengasuhan. Jadi mungkin ada yang terlewat kemarin, ya kalau itu kan takdir ya. Saya juga punya anak ketiga yang tidak saya susui. Karena kalau disusui dia jadi sakit. Jadi dari pemeriksaan 3 dokter, anak saya yang ketiga ini ternyata melawan atau tubuhnya menolak ASI saya gitu ya. Itu juga baru terjadi. Akhirnya dia tidak pernah disusui oleh saya. Awal mulanya memang tidak bisa bonding. Jadi emang ini anak luar biasa. Saya kayak baby blues jadinya. Ini anak kesel banget nih gitu. Kalau ngeliatnya tuh banyak kesel. Tapi kalau mayangnya nggak terlalu, tapi main ketiga kayak gemesan gitu. Kadang saya ikat itu bajunya nih, kalau dia lari-lari itu supaya kalau lari itu rapi ya, jalan bersama saya tarik kalau kejauhan gitu. Beneran Bu. Saking anak nggak bisa diem gitu, saking nggak bisa diem dari kecil. Akhirnya suatu hari Abi bilang begini, "Mi, itu bukan anak yang mengesalkanmu. Dia itu," jadi maaf ya kalau saya ngomong bahasa Indonesia baik dan benar, karena emang suami saya tuh bahasanya begitu juga. Dia tuh bahasa buku. Suami saya, kadang saya ngomong Betawi juga. Tapi suami saya itu memang orang yang makan aja baca buku. Ya, setiap saat tuh baca buku. Benar-benar di rumah kami itu buku gitu ya, perpustakaan. Karena bahasa buku. Jadi suami saya kalau ngomong bahasa buku, sebetulnya bukan anak kita yang bermasalah, tapi mungkin kamu yang bermasalah. Anak kita tuh tumbuh dengan normal seperti usianya, dia berlari seperti biasanya. Tapi kamu yang tidak memahaminya. Coba di sekarang kamu taklukkan dirimu bahwa anak kamu itu tumbuh normal seperti memang seharusnya dia tumbuh. Saya lihatin, iya benar juga gitu. Dan akhirnya tiba-tiba saya jatuh cinta dengannya dan akhirnya saya menganggap setiap perilakunya adalah sebuah kewajaran. Tadi ada ibu yang bertanya di kantor, "Saya kok punya anak udah hebat, juara 1 melulu, Qurannya juga luar biasa, selalu nilai terbaik, tapi kenapa saya masih suka marah?" Saya bilang cara mengendalikan amarah itu sederhana. Caranya adalah kurangi usia kita dengan usia anak kita. Makanya ketika saya tanya tadi, "Ibu usianya berapa sekarang?" 30. "Anaknya berapa usianya?" Ada yang 11, ada yang 10, ada yang sekian. Sekarang gini aja deh sama anak yang umur 10 tahun, 30 diambil 10 berapa? Misalkan 20, oh tadi 40 ya, ibu itu 40 dikurangi 10, 30 tahun selisih. Maka saya katakan, ibu 30 tahun lebih pintar dari anak ibu. Ibu 30 tahun lebih berpengalaman. Maka anak yang baru 10 tahun ini baru tumbuh dan baru hidup. Jadi kayak orang yang baru keluar dari cangkang gitu loh. Jadi saya kalau lagi mau marah sama anak begini, "Dasar anak kecil,
kurang pengalaman gitu. Jadi saya nggak pernah mau marah gitu. Ya, sampai anak ngamuk kayak apa, saya tebus aja Bu, tebus aja gitu dengan kebaikan, memahami gitu, memahami anak kecil yang kalau marah begitu ngeselin gitu ya. Ibu tebus aja lagi dengan kebaikan, nggak ada kata terlambat berbuat yang terbaik. Bayar aja utang pengasuhan dulu, jadi bayar lagi dengan cinta di hari ini. Insya Allah bisa termaafkan oleh anak-anak kita. Nah ini jadi pertanyaan, saya ceritain aja sekarang karena ini menjadi PR bersama ya. Kalau punya anak nangis apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi waktu itu saya ke Banjarbaru atau Banjarmasin, seorang kepala sekolah bergelar master psi, master psikolog ya. Dia bilang, Bunda saya ini master psikolog. Saya ikuti teknik-teknik orang barat, The Nanny, ya, ada film The Nanny. Yang kalau punya anak ngambekan tuh bikin aja ada satu ubin warnanya beda, suruh dia duduk ubin. Ntar dia pasti anteng katanya. Dia lakukan, tapi tetap aja anaknya nangisnya berjam-jam. Sampai saya saking kesel, saya masukin kamar, saya kunci, masih nangis juga. Sampai akhirnya saya penasaran, anak kenapa sih nangis mulu? Saya buka pintu, saya tanya, ada dia bilang, Kak, kenapa sih kakak tuh kalau menangis lama sekali ya? Jawaban anak itu apa? Mama, aku tuh pengen berhenti, tapi gak tahu gimana caranya. Lihat tuh, paham gak saya? Jadi ternyata anak kecil itu Bapak dan Ibu bukan pengen nangis, dia nggak tahu ini berhenti gimana, kapan berhentinya ini maunya bunyi mulu, gitu. Paham nggak ya? Jadi kasihan nggak kalau lihat kayak gitu? Saya nggak tega gue anak kecil nangis sekarang mah, ini anak belum ketemu tombolnya, bisa dikasih. Dia tuh pengen matiin saklar, nggak tahu di mana saklarnya, gitu. Akhirnya saya pakailah teori ketika pengalaman saya dakwah di Banjarmasin itu. Kalau ngajarin anak supaya bisa nggak ngeselin, karena sering menangis entah tantrum atau segala macam, ya sudah yang dilakukan adalah kepada anak-anak ini suruh belajar teknik menangis yang baik. Ya jadi saya punya ponakan kalau nangis ceramah, udah ceramah teriak-teriak ngamuk gitu. Saya bilang Bita mau nggak Umi ajarin cara menangis cantik? Emang ada Umi? Ada, kalau nangis jelek itu mulutnya ke bawah gini. Gitu. Tapi kalau nangis cantik sambil tersenyum, gitu ya. Saya ajarin menangis cantik itu nanti, jadi kita tidak kehilangan kecantikan kan menangis bikin kita jadi jelek, turun wajahnya. Akhirnya besok saya pulang kerja, Umi, ya sayang, hari ini aku udah menangis lagi. Wow, keren. Saya bilang keren, tapi aku menangis cantik. Wow, tambah keren. Gitu. Terus itu tahap pertama. Tahap keduanya, ini anak kan berisik ya, saya juga keganggu tetangga sebelah ya. Ipar saya tinggal di sebelah rumah. Kakak Bita mau nggak Umi ajarin supaya nangisnya nggak usah kayak orang ceramah? Gimana? Caranya gini, Kakak Bita tempelkan badan ke dinding, lalu tarik nafas 3 kali. Gitu ya. Dan dia praktekin dan dia berhasil. Sekarang ada di pesantren di SMA. Masya Allah, Sabita ini menjadi pilot project saya dalam mengatasi, mencari tombol saklar on off jiwa anak. Ya, dan berhasil alhamdulillah. Jadi saya pun baru tahu ketika misalkan anak suka rebutan makanan, pernah nggak? Ya. Jadi kan sepupu sama sepupu si Bita punya sepupu perempuan Fani, ini semua anak adik ipar saya. Pokoknya rusuh dah gitu ya. Kalau udah ngomong sama ipar kan begitu ya. Kita mau marahin kan ipar, kita musuhin kita. Gitu. Tapi saya perhatikan saja dialog mereka. Tiba-tiba Sabita menangis lagi makan, tahunya diambil sama Fani. Mama, tahunya diambil sama Fani. Ya udah nih Mama ganti. Enggak mau, maunya tahu yang itu. Pernah nggak punya anak begitu ya? Itu tahunya geroak dibawa makan sama Fani, tapi itu mau yang geroak itu. Kan ngeselin. Mamanya juga kesel sama anaknya. Ya Allah, Bita ini kan baru, masih utuh. Terus enggak mau, maunya sama Fani. Jangan macam-macam ya, jangan malah berantem mamanya Fani nih. Di para ipar bisa berantem nih gara-gara nantang doang nih. Perkara jadi panjang. Lalu kemudian, ya udah nih Mama kasih tahu semuanya buat kamu. Enggak mau, pokoknya yang punya Fani, kata dia gitu. Maka saya mendekat biar Umi yang bicara. Bita sayang, tahu yang ada di piring ini, saya bilang, adalah tahu yang tadi Mama beli di abang tukang tahu di depan yang naik sepeda. Bita lihat nggak? Lihat, itu tahu yang sama. Tadi Bita lihat nggak Mama menggoreng dengan bumbu yang sama? Lihat, dengan minyak goreng yang sama. Lihat,
Berarti tahu yang ini dengan yang dimakan Fani sama apa enggak? Sama. Gimana kalau itu kita ikhlaskan buat Fani saja? Mungkin Fani pengen tapi lupa meminta. Sekarang Habib tak punya lebih banyak. Iya Umi, nah, paham nggak? Anak itu nggak ngerti proses. Jadi kita perlu menjelaskan prosesnya. Itu dalam berkomunikasi. Jadi anak itu di mata anak jangan remehkan tuh makanan diambil anak dia nangis. Jangan kita bilang ya Allah cuma gara-gara tahu, nggak boleh. Bagi anak ini adalah harta paling berharga yang aku miliki. Lalu dirampas oleh orang itu. Kita harus mengerti itu gitu. Sama kayak kita kehilangan emas, segala bongkah gitu. Tapi ini tahu ya. Nah kenapa mamanya bilang ya Allah Neng cuma gara-gara tahu bikin masalah besar aja mama berantem gitu. Karena bagi mamanya tahu itu masalah kecil. Karena mamanya punya masalah yang lebih besar. Rangkaian sesi pada acara seminar parenting hari ini berjalan dengan baik dan kita semua mendapatkan materi dan ilmu yang sangat luar biasa dari narasumber kita ya, tentang peran orang tua dalam berkomunikasi yang tepat, baik dan menyenangkan dalam pengasuhan anak. Nah, mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Kurnia pada hari ini bermanfaat dan kita sebagai orang tua tergerak untuk merubah ataupun merubah cara dan pola asuh kita yang keliru untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Kurnia selaku narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa terkait dengan peran orang tua ini ya. Nah dan terima kasih juga kepada para audiens yang sudah begitu antusias menyimak dan berpartisipasi pada hari ini. Mari kita beri aplaus untuk Bunda Kurnia dan kita semua yang ada di sini. Materi ini boleh diminta ke pihak sekolah, nanti Bunda Bapak boleh ambil ya bahannya supaya bisa diingat-ingat lagi ya. Oh ini Bunda pernah berkisah ini gitu ya, dibuka lagi. Silakan dibagikan aja dulu. Dan terima kasih juga kepada para penyelenggara Yayasan Bina Insan Keadilan dan juga seluruh panitia yang begitu hebat berjibaku sehingga acara pada hari ini berjalan dengan begitu keren dan juga penuh antusias yang positif. Mari kita beri aplaus untuk para panitia juga. Tim komite, baik tim komite RA, SDIT maupun juga SMPIT. Dan terakhir mungkin sebagai penutup saya akan mengambil sebuah kutipan dari narasumber kita hari ini bahwa rumah tangga yang bahagia atau keluarga yang bahagia itu dimulai dari obrolan cinta. Jadi mulai sekarang sebagai orang tua kita harus membiasakan dengan bahasa cinta kepada anak-anak kita, kepada keluarga terdekat gitu ya. Jadi tidak boleh lagi malu untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayang kita kepada mereka supaya kedepannya keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, baik dan juga menjadi keluarga yang bahagia. Begitu ya Bapak Ibu ya. Maka marilah kita terus berjuang untuk memperbaiki komunikasi kita terhadap anak kita dan terus mendidik anak kita dengan cara yang menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.